Ustaz Khalid, saya mencintai Anda karena Allah, sama-sama. Habbakallah alladzi ahbabtani fi. Apa ada hadis sahih bahwa usia umat ini sekitar kurang lebih sampai 1500 Hijriah, dan bagaimana sikap kita? Saya pribadi nggak pernah temukan itu ya. Allahu a'lam, apa keterbatasan ilmu saya, tapi saya tidak pernah temukan riwayat menyebutkan umur 1500 gitu kan. Termasuk di buku-buku seperti kita baca ini, masalah Syekh Abu Bakar Jazair dan buku-buku tentang kiamat yang lain, tidak ada penentuan 1500. Ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sekian ribu itu penyampaian. Allahu a'lam, itu ijtihad. Tapi khususnya itu belum pernah saya temukan itu. Dajjal keliling dunia dalam zaman apa ini? Kembali seperti batu atau zaman seperti sekarang? Allahu alam, tapi kita lihat riwayat-riwayat menjelaskan kayaknya zaman seperti sekarang, bahkan lebih canggih pada saat itu. Karena keliling dunia dalam 40 waktu itu, 1 tahun, 2 bulan, ini seluruh dunia dilewatin, itu bukan hal yang ringan. Dan itu pada saat itu setiap tempat dimampiri sama dia untuk demonstrasi supaya dia jadi dianggap Tuhan gitu kan. Jadi yang ada pendapat ulama paling kuat memang lebih canggih malah dari sekarang dengan teknologi-teknologi yang ada. Bagaimana peran tentang Imam Mahdi? Kok nggak ada ceritanya? Ya, Imam Mahdi tadi sebatas itu riwayat yang dijelaskan. Keluar dari Madinah diikuti oleh orang, kemudian dia bersama dengan pasukan muslimin. Ya. Hanya sampai di situ. Apakah nanti dia jadi raja? Apakah nanti yang tidak dijelaskan masalah. Dia akan jadi pengikut Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, bagaimana umat ini akan sesat di awalnya sementara saya ada, dan di akhirnya sementara ada Isa. Artinya di antaranya bisa saja orang keliru, tapi pada saat Isa turun semuanya sudah diluruskan kembali. Ada info nanti sebelum Imam Mahdi muncul akan turun komet biru dan menghancurkan magnetik atau mesin dan kembali ke zaman batu. Allahu a'lam. Ini ditulis tolong dijelaskan. Ini seperti saya lagi ujian ya. Yang jelas ada komet, tidak ada komet, kita tetap mengimani akan terjadi itu. Saya pernah berbicara dengan mertua saya tentang tanda-tanda kiamat, tapi mertua saya bilang terlalu jauh untuk bicara seperti itu. Yang penting sekarang kita harus memperbaiki diri. Kalau bumi itu urusannya Allah, dia mau hancurin atau tidak itu urusan Allah. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi mertua saya? Ya semestinya tetap harus dibicarakan memang, karena disampaikan dalam wahyu gitu kan. Ada kan penyampaian, jadi kita memang harus menyampaikan akan terjadi begini, akan terjadi begini, sambil kita membenahi diri. Karena mempelajari tentang hari kiamat ini akan memunculkan kesadaran. Kita akan hati-hati kan gitu. Akhirnya kita mempersiapkan diri untuk itu, dan sederhana. Tinggal kita menjalankan perintah Allah saja, nikmatin yang halal, itu kan, patuhi kerjakan yang wajib dan sunnah, tinggalkan yang dilarang, haram dan makruh, udah. Jadi orang yang mukmin itu akan aman, itu yang dijanjikan. Ustaz, tentang malhamah kubra di YouTube banyak ulama atau ustaz yang mengangkutkan dengan yang terjadi di Syria sekarang. Apa pendapat ustaz dan bagaimana sikap kita? Saya tidak melihat sama sekali itu. Sama sekali saya tidak melihat itu. Allahu alam. Tapi ijtihad ulama sekarang ya, ijtihad orang, dan terlalu banyak ijtihad yang keluar nih. Sampai ada yang mengatakan ini kemungkinan yang dimaksud adalah khilafah yang akan keluar nanti di akhir zaman yang mengikuti nubuah. Allahu alam, kita tidak tahu, gitu kan. Yang jelas ada hadis-hadis memang yang mengingatkan kepada kita tentang negeri Syam. Ya, kalau terjadi fitnah ke negeri Syam lah kalian, gitu kan. Berarti di sini kalau terjadi fitnah ke negeri Syam lah kalian, berarti Syam itu aman mestinya, gitu kan. Jadi kita malah kena fitnah, kita lari ke negeri Syam, tapi sekarang kondisinya kan terbalik, gitu kan. Di luar tema, saya punya usaha jasa, apakah saya terkena dosa transaksi tips atau uang tip yang dilakukan oleh pegawai saya? Saya tidak mengerti maksudnya uang tip seperti apa nih. Kalau misalnya dia diberikan oleh orang, ya, kemudian dia tidak menyetorkan kepada perusahaan, dia ambil saja itu nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau dia menentukan sendiri yang perusahaan tidak tentukan, itu semua tidak boleh. Termasuk tidak boleh pegawai kalau misalnya belanja sesuatu di perusahaan kemudian ada bonus, gitu kan, ada diskon,
nggak boleh diambil, dia harus laporkan ke perusahaan karena diberikan diskon bukan karena diahnya, karena belanjaannya, gitu kan. Kalau dia datang sendiri tanpa belanja nggak bakal dikasih diskon, tapi karena pakai uang perusahaan maka tidak boleh diambil, kecuali kalau perusahaan sudah memberikan kepadanya halal. Baik, dua pertanyaan terakhir. Apakah membantu teman mengadakan tahlilan termasuk saling tolong menolong dalam hal yang bid'ah? Ya. Ini bahasan sangat sensitif. Jadi nanti akhirnya orang menganggap kita membenci zikir dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi masalah tahlilan ini tergantung. Kalau yang dimaksud zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang membaca la ilaha illallah, karena tahlil itu istilah bagi la ilaha illallah. Tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, gitu kan? Tasbih subhanallah. Jadi kalau yang dimaksud tahlil adalah ibadah yang orang berzikir la ilaha illallah itu lain. Tapi kalau dihubungkan dengan masalah kematian, dihubungkan dengan masalah pindah rumah, dihubungkan dengan masalah ini butuh gini loh. Saya sudah sering jelaskan teman-teman sekalian. Kita ini punya guru wahyu yang disampaikan kepada beliau Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Jangan pernah lakukan ibadah apapun kalau mau selamat kecuali sudah tanya Nabi Muhammad SAW kerjakan bagaimana. Lagi mau sholat, Nabi SAW bagaimana sholatnya. Ya, kerjakan seperti yang Nabi lakukan maka akan diterima. Puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, apa saja, baca Quran, semua ikuti Nabi SAW. Kalau ada orang mati, kita lagi takziah, tanyakan Nabi SAW bertakziah bagaimana. Jelas kok hadisnya. Nabi SAW bertakziah tidak lebih dari 3 hari. Dan takziah maknanya bukan ziarah ya. Takziah itu artinya meringankan kesedihan keluarga mayit. Keluarga mayit lagi dihilangkan kesedihan. Bukan untuk mayit. Jadi salah kalau ada orang takziah ke rumah orang yang mati itu dipikir untuk si mayit. Inilah yang membuat akhirnya teman-teman kita baca zikir, baca Quran. Salah nih, takziah itu bukan untuk itu. Takziah untuk meringankan keluarga si mayit. Kalau si mayit setiap saat kita doain, setiap saat. Terus kita doain, kita istighfar, kita minta ampun, sedekah buat dia. Nggak kenal waktu ini, gitu kan. Terus menerus, takziah itu meringankan beban. Nabi SAW bertakziah 3 hari. Kemudian Nabi SAW membawa makanan dan minuman untuk keluarga si mayit supaya mereka tenang, supaya mereka kurang sedih. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka dan menyabarkan mereka. Ini yang Nabi SAW contohkan. Lakukanlah seperti yang Nabi SAW lakukan teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi jangan sampai salah. Kalau kita mau berzikir, zikir yang Nabi ajarkan. Ada zikir pagi sore, ada zikir habis sholat, ada bentuk-bentuk zikir yang dianjurkan tanpa diikat dengan waktu, gitu kan? Ya itu boleh kita lakukan seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Orang berzikir sendiri, dia mau baca, dia mau bertambah ilmunya, dia mau bertambah amal solehnya, silahkan. Tapi kalau dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, saya bilang butuh penyambung dalil, kan gitu. Kita orang mati lagi takziah, kita ingin membaca Quran di rumahnya orang mati. Ini ibadah baca Quran, bagus, mulia. Takziah ibadah, 2 ibadah. Tapi kita mau pertemukan, boleh nggak? Tanya, Nabi SAW pernah baca Quran di rumah orang mati nggak? Itu yang ditanya tuh. Kalau tidak pernah, bukan karena Al-Qurannya, tapi karena kiai kita nggak lakuin. Itu saja masalahnya. Jadi kita cukup lakukan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebenarnya hanya untuk itu teman-teman sekalian. Kita mengajak kepada kemurnian menjaga hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan begini, semoga Allah merahmati hamba yang menukil dari saya seperti apa yang saya sampaikan. Nggak ditambah, nggak dikurangin. Jadi ini penting sekali. Jadi kita memurnikan ajaran, meletakkan seperti batu bata pada tempatnya supaya bangunannya rapi. Hanya itu saja, gitu kan? Tentu saja kalau ada teman-teman yang tetap mau melakukannya, itu hak dia pribadi. Saya tidak menghardik, tidak menyalahkan, itu hak dia, silahkan saja. Cuman memang kita mengingatkan bahwasanya butuh dalil supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang melakukan perbuatan tidak kami contohkan akan tertolak, gitu kan? Apa hubungannya kerja? Apa hukum kerja di dealer atau showroom mobil? Ini apa hubungannya dengan hari kiamat? Ya? Baiklah, ya tergantung. Menurut saya Allah alam tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kerja di situ. Insya Allah selama memang kendaraannya halal dan semua itu tidak ada masalah. Tapi yang antum harus jaga adalah jangan sampai membuka untuk konsumen, gitu kan? Untuk KPR di bank ribawi, konsekuensi. Antum muluskan dia untuk bisa dari bank-bank riba, maka antum punya andil di situ, gitu kan? Kalau tidak ya alihkan ke perbankan syariah, gitu kan? Motivasi supaya dia bisa membayar cash, gitu kan?
Mungkin dibicarakan sama pemilik dealer, bisa nggak kalau orang-orang ini terpercaya ada perusahaannya, bisa dia jatuh tempo bayar 10 bulan tanpa ada tambahan bunga misalnya. Karena kita percaya mungkin dia bisa keluarkan lebih dari 1-2 mobil. Jadi kita coba bernegosiasi dengan cara itu. Kalau antum tidak bisa, begini teman-teman sekalian. Ada 2 hal yang kita disuruh tinggalkan, ada 1 hal yang suruh kita pertahankan. Halal dipertahankan, syubhat dan haram ditinggalkan. Tahu syubhat itu apa? Syubhat itu gini, kalau buah ini antum ragu, ini mateng, ini rusak, atau masih bagus ya? Seperti buah gitu. Dalam Islam itu nggak usah dimakan buah itu. Jadi ini contoh saja ya, maksud ini syubhat. Ini ragu-ragu bagus nggak ya? Apalagi kalau ada ulatnya, kita disuruh ambil buah yang high quality saja. Yang paling bagus mana? Ini ambil. Udah, itu yang halal. Murnikan dengan yang halal, aman. Itu yang dimaksud. Jadi jangan coba nyerempet-nyerempet kepada yang haram nih. Karena banyak sekali konsekuensinya, sedikit salah jadi masalah nih. Saya sudah pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Kalau tembok rumah kita jebol, masuk angin, masuk nyamuk, bisa masuk hujan, ada 2 cara. Untuk menghindari 3 masalah nih. Masuk angin, masuk nyamuk, serangga, dan bisa masuk hujan pada saat hujan. Ada orang menanggapi 3 masalah itu dengan 1 cara, dan ini salah. Dia pakai selimut. Pakai selimut ini membuat dinginnya mungkin berkurang, tapi nyamuknya nggak bisa dikanter, nggak bisa ditahan. Hujan kalau masuk tetap masuk, nggak bisa dia buat apa-apa. Kalau dia berdiri pun mau pergi minum atau dia tidur kemudian tersingkap selimutnya, membuat dia susah, gitu kan? Akhirnya tetap aja dia kedinginan. Ini kurang efektif dan ini yang banyak umat Islam lakukan nih, cuma pakai selimut saja. Masih berbaur dengan hal-hal yang haram, yang syubhat, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Ini sampai kapan nggak apa-apa deh ini? Di buku amal antum nanti terus nggak apa-apa deh semua ini, masalah ini, gitu kan? Cara yang terbaik, ambil batu bata, pakai semen, tutup tuh lubang, selesai, udah. Jadi biar kita nggak pakai selimut nggak masalah, dan 3 masalah selesai, nggak ada dingin, nggak ada hujan, nggak ada nyamuk, gitu kan? Tutup semua itu pergaulan dengan orang-orang yang buruk, TV tidak baik, tutup, matiin, jangan dinonton, udah selesai. Jangan bilang nggak apa-apa, saya mau nonton berita, bohong, habis itu iklan. Lihat lagi orang pakai sampo, sebentar nyerempet ke sinetron, nggak apa-apa deh setengah jam, dan nggak apa-apa sampai kapan nih nggak apa-apanya? Nggak bisa, tutup, udah selesai, nggak bisa, harus hijrah memang. Kalau mau aman memang begitu, kan gitu. Karena begini, perbuatan amal soleh kalau makin kental dan jauh dari perbuatan dosa, itu makin terasa nanti kehusyuannya tuh. Kalau ada di antara hadir di sini bertanya kepada saya, Ustaz saya sholat tidak khusyuk, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Atau apa penyebabnya? Jawaban saya, Anda masih punya dosa yang terganjal, gitu kan? Itu mengganjal dosanya itu. Jadi kalau kita coba khusyuk nggak bisa, kita malas baca Quran, malas ibadah, itu ada dosa yang ganjal. Coba muhasabah deh, lihat dalam 1 minggu ini dosa apa yang masih rutin antum kerjain. Oh jam 8 pagi masih nonton gosip misalnya. Oh ini masih sering mengiyakan nota palsu, nggak apa-apa deh tanda tangan. Absen di kantor, gitu kan? Nggak masuk temannya di telepon, absenin saya ya. Bohong semua tuh gimana? Masuk di jalan melanggar lalu lintas, nggak apa-apa deh. Nah ini bagaimana caranya? Hah? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya? Lah iya itu melanggar dilarang tetap nggak mau. Kecuali kalau dalam keadaan karena memang pemerintah bolehkan, mungkin darurat, memang tidak bisa ambulan jalan, mau orang harus ke rumah sakit, mungkin sesuatu. Kalau antum lagi santai, untuk apa? Jadi banyak-banyak pelang-pelang, sampo, perempuan telanjang, antum sudah pungkirin belum tuh? Kita masuk di mall, belanja, dengar musik, kita nggak mau dengar musik, tapi dengar, tetap aja sama, gitu kan? Berapa banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari? Masalahnya banyak kesalahan-kesalahan. Jadi harus hati-hati, Allahu a'lam. Nah itu kalau masih ada sumber-sumber dosa, itu akan mempengaruhi kenikmatannya ibadah. Orang kalau tutup nih, jadi seperti timbangan ya, ini timbangan dosa, timbangan pahala. Kalau dia masih berimbang, maka khusyuknya ini hilang, nggak ada. Dosanya juga tidak enak, karena ini masih berimbang. Jadi setengah-setengah. Kalau ada orang mabuk, jam 2 malam, tapi dia jaga sholat 5 waktunya, sambil mabuk, sambil, waduh sebentar subuh nih. Nggak enak mabuknya itu. Setengah-setengah dia, karena masih gabung-gabung, sekalian jadi orang buruk deh. Tapi ingat neraka, bukan saya sarankan. Atau jadi orang baik, tinggalkan tuh semua, gitu kan? Nikmatin yang ada. Kalau orang yang berbuat amal soleh teman-teman sekalian tidak mendapatkan makan, kelaparan, susah hidupnya,
Susah kita jadi orang soleh. Enggak kok, enak. Makan banyak, minum bisa, tidur bisa. Malah orang soleh dilarang begadang, bisa bangun tengah malam. Ini enggak begadang, dengar musik sampai pangpung di kupingnya. Apa ini berjam-jam? Kayak orang bodoh semua, ngomong teriak-teriak sama temannya, minum khamar. Apa ini? Apa itu? Kenikmatan dari mana dikatakan kenikmatan? Syaitan hiasi buat mereka. Setengah mati berzina, kemas, hanya untuk pergi sama pacarnya jauh ke Ancol berapa jam, gitu kan? Dan ketakutan, nanti hamil jadi masalah, rusak namanya. Nikah tinggal 10 menit, kalimat akad, lamar baik-baik, nikah, silakan berhubungan badan setelah itu 1000 kali nggak apa-apa. Sepuas-puasnya pacaran setelah itu, silakan pergi berdua, makan, minum, tidak ada yang ditakutin. Semua dengan ketenangan jiwa. Kalau hamil pun tidak ada ketakutan, anak jelas statusnya, dapat pahala. Kenapa harus yang haram? Apa hubungannya? Cobalah jadi orang yang baik gitu. Ini lagi apa hubungannya nih? Apa hukum tindih telinga bagi kaum wanita? Adakah dalil yang sahih yang membolehkan yang melarang tentang tindih tersebut? Saya tidak pernah menemukan dalil yang melarang, Allahu a'lam. Dan yang saya tahu, para ulama memfatwakan yang saya tahu ya, itu dibolehkan. Dan di Saudi semua kaum wanita itu memang diberikan simbol itu, Kalau masalah perhiasan secara umum yang disebutkan dalam hadis adalah para sahabat menggunakan gelang di tangannya, menggunakan cincin. Tapi untuk kuping memang saya tidak tahu secara khusus ya tentang dalil sahihnya. Tapi umumnya ulama-ulama memfatwakan itu boleh karena memang itu adalah simbol bagi kaum wanita. Itu simbol bagi kaum wanita. Allahu a'lam. Sampai sini bahasan kita, mudah-mudahan Allah berkati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mengatakan yaitu orang-orang yang saleh itu lebih berpuluh-puluh tahun itu lebih bagus daripada orang yang tidak saleh. Bagaimana hukumnya orang yang non muslim tadi masuk ke muslim tiba-tiba meninggal, kan tidak saleh itu satu perbedaan. Terus yang kedua masalah apa namanya tadi bank syariah. Bank syariah, Ustaz kalau tidak salah saya dengar tadi itu ajarkan ke bank syariah, sedangkan kami pernah bekerja di bank syariah itu lebih parah daripada bank konvensional karena dia menyebutkan itu bukan bunga, itu satu bagi hasil, kedua itu bukan bunga, dia sebut margin. Apa bedanya bunga dan margin itu? Karena saya tahu di bank syariah, ya bukan saya menjelekkan bank syariah karena saya bekas orang bank syariah. Jadi di bank syariah itu katanya bagi hasil 40-60. Terus yang kedua itu masalahnya itu margin. Apa bedanya bunga dan margin itu? Terus yang ketiga, yang terakhir, Masya Allah. Yang terakhir. Bentar Pak. Ya. Tadi Bapak begini, satu terakhir. Sekarang jadi 3 nih. Soalnya kalau tidak di-cut Pak, nanti Bapak 3 yang keempat nih. Baik. Tadi saya tidak tahu ya, apa memang saya ucapkan kalimat itu, saya katakan orang beriman lebih baik bertahun-tahun daripada orang yang tidak beriman. Tapi yang jelas kalau saya pun ucapkan, memang itu maknanya benar. Orang-orang yang beriman tentu jauh lebih baik. Kalau ada orang yang baru masuk Islam tadi ditanyakan, kemudian dia meninggal, apakah dia tidak termasuk orang soleh? Ini yang saya tangkap ya. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat, maka dia dihitung mulai mau beriman, gitu kan, dia sudah beriman. Tapi perbedaan dasar antara dia dengan orang-orang yang sudah lama beriman, sudah beramal saleh itu pasti lain. Seperti misal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang muhajirin. Ya kan? Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajirin dan ansar, gitu kan? Itu berbeda dengan orang-orang yang masuk Islam setelah itu. Karena mereka dari awal, artinya sudah bertahun-tahun menjalani keislaman itu. Jadi tentu perbedaan dasar antara orang yang sudah lama beriman, beramal soleh dengan orang yang baru itu berbeda. Tapi kalau ada orang yang baru masuk Islam, kemudian dia meninggal, belum sempat ibadah, sudah ada jaminan surga bagi dia, tapi derajatnya berbeda dengan orang-orang yang sudah beramal soleh. Saya pernah sampaikan kisah Kazman dengan Khuwairik. Masih ingat gak? Hah? Tidak? Langganan. Kazman ini nama orang Ansar yang terkenal sekali waktu di perang Uhud, kekar badannya dan pemberani. Dia sempat menyerang dalam baru saja bertemu musuh, sama musuh itu sudah bisa membunuh 6-7 orang. Dan ini keterampilan yang luar biasa karena zaman dulu orang berperang dengan pedang gitu kan,
bukan kayak sekarang 1 kilometer tinggal nembak bisa bunuh orang, tapi ini enggak. Maka sahabat-sahabat kagum mengatakan, ini orang nih si Kazman ini pasti masuk surga. Kebetulan waktu mereka ucapin itu Nabi SAW ada di situ. Kata Nabi SAW, tidak, dia di neraka nih orang. Para sahabat penasaran, kok bisa orang seperti ini luar biasanya membunuh musuh, dan ada hadis Nabi berbunyi, ya, tidak akan bersatu seorang muslim dengan orang kafir yang dia bunuh di kancah peperangan di neraka. Artinya kalau dia sempat membunuh orang kafir, dia sudah ada jaminan tidak masuk ke neraka, dia masuk surga gitu kan. Nah ini orang sudah membunuh 6-7 orang, kok Nabi bilang di neraka ini gitu kan. Gimana memahaminya? Diikutinlah orang tersebut. Ternyata Kazman ini menyerang musuh dengan beraninya sampai ada satu musuh menebas betisnya, sobek, berdarah gitu kan. Mengucurlah darah dengan banyak. Kazman kesakitan, dia tidak tahan, dia keluar dari kancah peperangan, diikuti oleh beberapa sahabat dari jarak jauh, dilihat nih. Ternyata dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya sendiri, dia bunuh diri. Dan dia sempat mengucapkan kata-kata, dia bilang, saya berperang untuk membela kaum saya. Ternyata bukan untuk agama Allah SWT gitu kan. Maka karena itulah Nabi mengatakan dia masuk dalam api neraka. Kejadian yang hampir serupa itu ada satu orang namanya Khuwairik. Khuwairik ini pendeta Yahudi. Waktu terjadi perang Uhud itu tahun 3 Hijriah, selepas sholat duha gitu kan. Jadi pintu gerbang, misalnya meja ini Madinah, dan di depan ini ujung meja ini adalah pintu gerbangnya. Tempat teman-teman di saf pertama ini adalah Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu dulu di luar pintu gerbang kota Madinah. Makanya pasukan Quraisy itu datang ke wilayah Uhud itu sudah ada di pintu gerbang Madinah. Nabi SAW manuver dari belakang benteng Madinah itu ke kebun-kebun Uhud, kemudian menghadap kepada musuh sehingga musuh tidak jadi menyerang Madinah. Ringkas cerita, pada saat itu adalah hari Sabtu dan selepas sholat duha. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairik datang ke pemukiman Yahudi lalu teriak-teriak, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah kalian tahu Muhammad ini adalah utusan Allah. Enggak ada satu pun di antara kalian yang tidak tahu. Pasti tahu, ini benar Nabi. Kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian tidak ikut berperang bersamanya? Mereka bilang, wahai Khuwairik, kami mau Nabi terakhir dari Bani Israel, dan dia bukan, dia begini, dia begitu. Kata Khuwairik, kalau begitu kalian tahu dalam Taurat, kalau kalian dengar seorang Nabi walaupun kalian belum mengikuti risalahnya, dianjurkan untuk membelahnya. Dia sekarang sedang memanggil jihad, membela Madinah, sudah diserang Madinah. Mereka bilang ini hari Sabtu, kau tahu hari Sabtu kami tidak akan berperang, banyak alasannya. Lalu kata Khuwairik, kalau begitu saya tidak akan mempedulikan kalian dan saya akan pergi. Langsung dia menuju ke masjid Nabi SAW, dia ucapin syahadat nih, masuk Islam nih Khuwairik selepas sholat duha, lalu bergabung dengan pasukan muslimin. Subhanallah, masuk kancah peperangan, terbunuh oleh orang-orang Quraisy, mati. Begitu dia tergeletak jatuh mati, Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau lihat orang yang tidak pernah sujud sekalipun tapi masuk surga, ini orangnya. Karena dia sempat syahadat habis sholat duha gitu kan. Subuh kan belum, karena sudah lewat ya, dia syahadat. Dan duhur belum sampai, duhur belum masuk waktunya, dia terbunuh. Baru masuk kewajiban dia untuk sholat, maka dia meninggal. Dan kata Nabi SAW, siapa yang lihat ahli surga yang belum sujud satu kali pun, ini orangnya. Artinya memang orang kalau masuk Islam kemudian dia terbunuh sebelum menjalankan kewajiban yang memang dia ketahui atau belum masuk waktunya, insya Allah ada jaminan surga buat dia. Tapi berbeda dengan orang yang sudah bertahun-tahun Islam, bertahun-tahun ibadah, beda. Orang 50 tahun nih, 50 tahun selalu puasa, sholat, semua jaga ibadah. Dengan ada orang umurnya juga 50 tahun, sama dengan orang yang pertama, tapi baru sadar 1 tahun yang lalu. Sama dengan ini, tentu beda gitu kan. Pasti beda, secara akal manusia jelas. Karena orang kerja di perusahaan sekian tahun dengan orang kerja baru tahun lalu, ya pasti beda prestasinya gitu kan. Iya, seperti itulah kurang lebih. Maaf sampai sini, tidak buka pertanyaan lagi ya. Ini sudah jam 9. Tadi sebenarnya saya dibisikin suruh sampai jam 9, saya tidak sengaja nih ya. Bukan karena antum bisikin. Yang syariah tadi Ustaz, nggak ada penjelasan. Kalau syariah saya tidak tahu. Kalau Bapak punya pengalaman pribadi seperti itu ya Masya Allah, saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah berbaur dengan perbankan syariah. Yang saya tahu di situ ada majelis syura, ya, ada majelis syariahnya, ada fatwa dari MUI. Maka saya berpikir tadinya kembali kepada statement para ulama begini. Kata para ulama, jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Itu pepatah, itu digunakan ya, syair. Jadikanlah antara kau dengan neraka seorang alim. Artinya kalau kau mau buat apapun, tanya fatwa. Sehingga kalau dia fatwakan dan kamu lakukan, kalau salah dia yang dihukum sama Allah, kamu tidak, karena kamu tidak tahu hukum gitu kan. Jadi kalau memang di situ ada majelis syura, ada fatwa dari MUI, mereka menggunakan sistem yang memang mereka tahu, ya sudah, ya, ada fatwanya. Sebab saya pribadi nggak tahu bagaimana sistemnya gitu kan. Tapi saya pernah berinteraksi sama salah satu perbankan syariah
Kemudian ada sebuah produk yang pernah saya ambil, saya bilang ini akadnya bagaimana, dilihatkan akadnya sama saya. Ini Ustadz akadnya. Beli produk sekian, misalnya waktu itu beli mobil, ini mobil dibeli. Harganya misalnya 400 juta. Baik, kami belikan Ustadz mobil ini, dia bilang, kemudian kami jual ke Ustadz kembali. Memang transaksikan perbedaan antara akad ribawi dengan akad yang halal, transaksi jual beli. Kalau bank konvensional biasanya ditulis misalnya mobil harga 400 juta. Maka bank konvensional tidak tulis beli mobil. Dia mengatakan pihak bank meminjamkan uang sebesar 400 juta yang akan dibayar selama 36 bulan gitu kan, dengan bunga sekian. Kalau akad yang ada di syariah yang pernah saya lihat, sebatas yang saya tahu, saya nggak tahu apakah semua sama. Di situ ditulis pertama perbankan membeli mobil dengan merek ini senilai 400 juta yang akan dijual kembali kepada pihak disebut nama saya 600 juta, berarti ada jelas marginnya 200 juta kan, yang akan dibayar selama 36 bulan. Perubahan akad dari meminjamkan uang dengan menjual produk, ini sudah halal menjual produk nih. Orang datang kepada saya, bapak datang kepada saya mau beli mobil, nggak ada duit. Ini pak, saya mau beli mobil 200 juta, bisa beliin saya? Saya bilang baik pak, saya belikan bapak mobil, tapi saya jual ke bapak 250 ya. Bapak boleh bayar 12 bulan misal. Kita sudah sepakat transaksi jual beli, saya beli, saya jual, gitu kan? Maka itu boleh. Tapi kalau saya utangkan ya pak, saya tidak mau tahu bapak beli mobil, beli rumah, terserah, pokoknya saya utangkan tapi berbunga nanti sekian. Nah ini jadi riba, gitu kan? Itu yang saya tahu. Kemudian pada saat saya sempat tanya, kalau seandainya jatuh tempo, sebulan misalnya setiap tanggal 30, saya nggak bisa bayar, apa konsekuensinya? Ada denda, ada hukuman? Dia bilang nggak ada. Dilihatkanlah saya akadnya. Ini loh nggak ada. 1 bulan pertama kami tagih, nggak dibayar, bulan kedua kami tagih, nggak dibayar, bulan ketiga kami tagih terakhir. Kalau sampai bulan ketiga tidak dibayar, masuk bulan keempat, maka kami akan blacklist, ditutup nih. Ini sudah nggak bisa lagi dia buka akad apapun dengan perbankan ini. Dan nanti berusaha aset yang ada, karena BPKB mobil misalnya masih ada, maka mobil itu akan dilelang, dijual, lalu dihitung-hitunglah berapa uang yang sudah dibayar dikembalikan, berapa uang perbankan yang harus diambil gitu, sehingga tidak ada darar wala dirar, tidak merugikan dan merugikan orang lain. Ini yang saya tahu. Kalau ada hal-hal yang bapak lebih tahu tadi, misalnya memang ini bermasalah, cuma menggunakan nama saja, saya sering dengar ini ya, tapi saya tidak tahu apakah seperti itu. Kalau memang sudah jelas Anda tahu itu salah, jangan diikutin gitu. Jangan diikutin. Saya tadi cuma mengatakan itu sebab saya pikir ada perbankan syariah punya dewan syariah, punya fatwa MUI, ya minimal kita menjadikan antara kita dengan neraka itu ada fatwa alim yang akhirnya memang dia yang bertanggung jawab gitu kan. Ya konsekuensi kenapa dia membolehkan buat umat gitu kan. Allahu a'lam, mungkin begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlalu utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, dan semua yang sudah punya hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Semoga seluruh yang pernah dilihat oleh mata kita dari dosa, didengar oleh kuping kita, dijama oleh tangan kita, disentuh oleh kemaluan kita, dilangkahi oleh kaki kita dari dosa-dosa, Allah ganti dengan pahala. Dan semoga seluruh muslimin, tidak henti-hentinya kita berdoa, di Myanmar, di Yaman, di Irak, di Palestina, di Syria yang sedang tertindas, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.